makna dengan al-batin. Bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala? Kedekatan Allah dengan hambanya itu adalah yang dekat itu adalah yang pertama, kedekatan Allah dengan hambanya itu walaupun secara apa? Secara hitungan jarak. Dalam arti apa namanya? Dia dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, versi Allah Subhanahu wa taala jauh. Allah lebih dekat. Allah tidak boleh mengatakan Allah itu jauh karena sifat dekat merupakan sifat Allah. Karena Allah sendiri yang Allah mengatakan dirinya dekat dan kita juga mengatakan dia dekat, dekat pada hambanya. Hidupnya Allah layaknya sesuainya dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita makhluk. Makhluk hidup, manusia hidup. Manusia hidup. Kemudian apa? Tumbuh-tumbuhan juga dikatakan hidup. Coba apa perbedaan antara hidup manusia dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan? Coba. Banyak sekali perbedaannya. Tumbuh-tumbuhan hidup, hidup. Tumbuh-tumbuhan hidup. Tapi walaupun tumbuh-tumbuhan hidup, akan tetapi hidupnya tumbuh-tumbuhan itu adalah terbatas. Bagaimana terbatasnya? Tumbuh-tumbuhan tidak bisa bergerak berjalan. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa berbicara. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa mendengar. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa berpikir. Dia juga dikatakan hidup. Nah, maksudnya di sini itu adalah antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan sama-sama disifati dengan sifat hidup, akan tetapi berbeda hakikatnya. Berbeda. Manusia hidup, pohon juga hidup, sama-sama hidup, tapi berbeda. Kita bandingkan lagi misalnya antara malaikat dengan tumbuh-tumbuhan. Kita bandingkan antara jin dengan tumbuh-tumbuhan. Kita bandingkan antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan. Baik, sekarang kita bandingkan lagi antara apa? Makhluk hidup, antara hewan dengan manusia. Sama-sama hidup. Sama-sama hidup. Manusia punya akal. Hewan tidak punya iman, manusia punya iman. Hewan tidak punya perasaan, manusia punya perasaan. Hewan tidak bisa apa namanya itu? Tidak bisa berbicara, manusia bisa berbicara dan lain sebagainya. Jadi sifat hidup yang apa? Kalau kita bandingkan antara sifat hidup pada makhluk itu berbeda-beda. Nah, maka oleh karena itu tentunya sifat hidup yang ada pada Allah itu adalah berbeda pula dengan sifat hidup yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia. Jadi hidupnya Allah Subhanahu wa taala adalah hidup yang sempurna, hidup yang sempurna, hidup yang sempurna. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala adalah hidup yang sempurna. Bagaimana hidupnya Allah Subhanahu wa taala? Baik, sekarang kita lihat, ikhwas sekalian, kita lihat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita lihat perbedaan antara hidup Allah dengan hidup manusia lah kita katakan. Hidupnya Allah tidak dimulai dari ketiadaan. Sedangkan hidupnya manusia dimulai dari tiada, kemudian menjadi ada. Ini satu. Nah, jadi hidupnya Allah tidak dimulai dari ketiadaan. Nah, dalam bahasa akidah dikenal dengan istilah azali. Azali. Azali maksudnya itu adalah zaman azali. Artinya itu adalah hidupnya Allah tidak dimulai dari ketiadaan. Dari dulunya sudah ada. Hidupnya Allah itu adalah dari dulunya sudah ada. Ini pertama. Yang kedua, hidupnya Allah Subhanahu wa taala bersifat abadi. Ini secara waktu ke depannya.
Hidupnya Allah bersifat abadi. Artinya adalah hidupnya Allah tidak akan diakhiri dengan kematian atau kebinasaan. Berbeda dengan hidup apa? Berbeda dengan hidup seluruh makhluk-makhluk yang ada, malaikat, manusia, jin, dan lain sebagainya. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, hidupnya Allah Subhanahu wa taala hidup dengan sendirinya atau ada dengan sendirinya. Jadi Allah ada dengan sendirinya. Beda dengan kita manusia, Allah yang mengadakan. Hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, manusia, arash, kursi, seluruh makhluk yang ada, mulai dari virus yang paling kecil sampai kepada langit yang tujuh, bumi yang tujuh, seluruh makhluk-makhluk yang ada, semuanya itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang ketiga. Jadi hidupnya Allah Subhanahu wa taala ada dengan sendirinya. Hidupnya Allah tidak dihidupkan oleh selainnya, tapi dia ada atau dia hidup dengan sendirinya. Bagaimananya? Bagaimananya tidak boleh kita tanyakan bagaimana hidupnya Allah dengan ada dengan sendiri. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, perbedaan antara hidupnya Allah dengan hidup makhluknya. Hidupnya Allah tidak diselingi dengan kecacatan dan kekurangan. Maksudnya apa? Kita bandingkan dengan dengan makhluk, dengan manusia. Manusia kita hidup, hidup kita diselingi dengan apa? Dengan kekurangan-kekurangan. Apa kekurangan-kekurangannya? Manusia hidup tapi dia sakit. Manusia hidup dia sakit. Manusia hidup dia dia apa? Dia lapar, dia ngantuk, dia tidur. Dia ngantuk, dia tidur. Kemudian apa lagi sifat-sifat manusia hidup? Dia bisu, dia miskin, dia fakir, dia apa? Dia buta. Jadi hidupnya manusia atau hidupnya makhluk itu penuh dengan serba kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, ini sedikit perbandingan antara apa? Antara sifat hidup atau sifat hayah yang ada pada zat Allah dengan sifat hayah yang ada pada makhluknya. Setidak-tidaknya empat ini baru yang kita jelaskan. Yang kelima, lebih kurang perbedaannya, ini tidak ada di sini, tidak ada di buku ini. Yang kelima, perbedaan antara hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah itu adalah dilengkapi dengan sifat-sifat yang sempurna. Dilengkapi dengan sifat-sifat yang sempurna. Sedangkan hidupnya makhluk, hidupnya manusia lah. Hidupnya makhluk dileng hidupnya makhluk eh, hidupnya makhluk tidak dilengkapi dengan sifat-sifat yang sempurna. Jadi kalau kita lihat misalnya hidupnya Allah, Allah hidup, iya, Allah hidup dan hidupnya kuat. Dia hidup tapi dia kuat. Berbeda dengan makhluk. Banyak makhluk yang hidup tapi dia lemah. Ada yang sakit, lemah, terkulai di rumah sakit. Ada yang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Ada yang tidak punya, ada yang apa namanya itu, ada yang stroke, ada yang sakit, ada yang lemah sekali. Jadi hidupnya Allah Subhanahu wa taala disertai dia apa? Dia hidup Allah disertai dengan sifat-sifat yang sempurna. Allah hidup tapi hidupnya disertai dengan sifat ilmu. Ilmunya sempurna. Dia hidup, dia kaya, dia hidup, dia apa namanya itu? Dia hidup, dia maha kuat. Allah hidup tidak ngantuk. Allah hidup, dia tidak sakit, dia tidak makan, dia tidak punya anak, dia tidak butuh kepada makhluk. Dia tinggi di atas semua makhluknya. Artinya itu adalah hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah penuh dengan sifat-sifat yang sempurna. Sedangkan hidupnya makhluk atau manusia lah kita ambil contoh satu, manusia itu lemah, manusia itu tidak kaya, manusia itu tidak kuat, manusia itu ngantuk, dia tidur, dia miskin, dia akan mati, dia butuh kepada makanan, dia butuh kepada minuman, dia butuh kepada orang lain, dia butuh kepada cahaya, dia butuh kepada apa namanya itu, butuh kepada tempat. Jadi sama-sama hidup.
Allah hidup, makhluk juga hidup, akan tetapi tidak sama antara bagaimana kualitas hidupnya, antara kualitas hidup Allah dengan kualitas hidup makhluk. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda sekali. Jadi kita wajib menetapkan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hidup Allah berbeda dengan sifat hidup yang ada pada makhluk. Baik, silakan digeser lagi, Zaki, bawah lagi. Zahir terus, lanjut bawah lagi. Wa tawakkal tadi. Terus lanjut, lanjut. Terus, ya, ini dia tadi. Wahwal hakimul khabir. Sampai di mana tadi? Wahwal hakimul khabir. Sifat yang kelima, al-hakim. Lanjut bawah lagi. Terus. Lanjut. Oh, ya. Ya, ini dia. Wahwal, ya sudah di sini aja. Wahwal hakimul khabir. Jadi sifat Allah yang kelima itu adalah sifat uh, wahwal hakim. Ya, al-hakim itu adalah nama Allah. Al-hakim itu adalah nama, wahwal hakim dia adalah zat yang maha bijaksana. Jadi al-hakim itu adalah nama, kemudian sifat yang ada pada al-hakim itu adalah sifat hikmah. Sifat hikmah. Jadi Allah disifati dengan sifat hikmah. Makna hikmah itu adalah, ya, makna hikmah itu adalah wad'u syai'i fi maudu'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian al-khabir, makna al-khabir itu adalah mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Ya, mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Jadi al-khabir maknanya, eh, di sini dikatakan wahwal hakimul khabir. Jadi al-khabir maknanya itu adalah Allah adalah zat yang mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Jadi al-khabir itu adalah sifat Allah, nama Allah, sedangkan sifat itu adalah sifat khibrah. Ya, sifat khibrah atau sifat khibrah. Jadi di sini dikatakan makna khibrah itu adalah wahyal ihatatu bi bawatini asya wa zawahiriha. Jadi makna khibrah, Allah mengetahui segala sesuatu secara terperinci, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Al-Khabir ya adalah nama Allah, yaitu Allah adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Sifatnya itu adalah sifat khibrah. Khibrah itu adalah sifat Allah, disifati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang nampak ataupun yang tidak tampak. Ini mana al-khibrah. Baik, ini 5 sifat yang kita sebutkan sini. Kemudian kita lanjut pada ayat yang berikutnya yang masih menjelaskan sifat Allah. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Kayaknya setelahnya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi.
wa ma yakhruju minha, dan segala sesuatu yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang turun dari bumi, yang turun dari langit, dan segala sesuatu yang naik ke atas langit. Nah, jadi ayat ini menjelaskan sifat Allah, di antara sifat Allah itu adalah sifat ilmu, sifat mengetahui. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan apa? Allah mengetahui. Allah mengetahui. Kayaknya setelahnya itu lagi, Sazaki. Jadi di antara sifat Allah yaitu sifat ilmu. Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, ya ini dia. Nah, ini dia. Ya'lamu, Allah mengetahui. Jadi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib menetapkan, ya ini dia. Ya, ini dia. Jadi kita wajib menetapkan sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an. Ini kan Al-Qur'an menjelaskan Allah mengetahui. Dan juga Nabi menjelaskan dalam hadis Allah mengetahui. Maka kita menetapkan sifat Allah, di antara sifat Allah yang wajib kita imani yaitu Allah mengetahui. Allah mengetahui sesuatu, sifat ilmu. Nah, bagaimana sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini dijelaskan ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Baik, yang pertama kita jelaskan dulu, ilmu ini adalah sifat sempurna pada Allah. Ilmu adalah sifat sempurna pada Allah. Dan juga pada manusia, ilmu ini adalah sifat sempurna. Lah, kalau pada manusia saja ilmu ini adalah merupakan sifat sempurna, apalagi pada Allah. Artinya itu adalah sifat sempurna. Ya, ini aja dulu. Sifat sempurna yang ada pada makhluk, yaitu sifat ilmu, yang menjadikan sifat ilmu pada manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaidah, Allah yang menjadikan sifat sempurna pada makhluknya lebih utama untuk disifati dengan sifat ilmu. Allah yang memberikan ilmu kepada makhluknya, maka dia Allah lebih utama untuk kita sifati dengan sifat ilmu. Jadi Allah mengetahui, Allah berilmu. Bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Ilmu Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam kitab akidah itu, yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Baik. Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Jadi setidak-tidaknya ada 4 hal. Yang pertama, ya'lamu ma kana. Allah mengetahui apa-apa yang sudah terjadi. Ya'lamu ma kana. Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Jadi seluruh sesuatu yang sudah terjadi dari zaman-zaman sekarang sampai dengan zaman-zaman yang sebelumnya dan sebelumnya, sampai kepada makhluk yang pertama. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi Allah mengetahui. Ya'lamu ma kana. Kemudian yang kedua, ya'lamu ma kana. Yang kedua, baik di situ aja, Suzaki. Ya. Yang pertama, ya'lamu ma kana. Yang kedua, ya'lamu ma sayakun. Allah mengetahui apa-apa yang akan terjadi. Jadi seluruh yang akan terjadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya'lamu ma kana. Yang kedua, ya'lamu ma sayakun. Yang ketiga, ya'lamu ma yakun. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, kemudian yang ketiga yang akan terjadi. Kemudian yang keempat, yang belum terjadi. Kalau seandainya dia terjadi pun Allah mengetahui. Jadi misalnya Allah mengetahui apa yang belum terjadi. Yang belum terjadi, kalau seandainya dia terjadi pun Allah mengetahui. Nah, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara waktunya ilmu Allah meliputi 4 hal. Kemudian di sini dijelaskan ilmu Allah Subhanahu wa taala
Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah mengetahui segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi. Maksudnya yang masuk ke dalam bumi itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi. Artinya yang masuk ke dalam bumi dari mana? Yang masuk ke dalam bumi. Yang masuk ke dalam bumi dijelaskan oleh para ulama, yaitu seperti apa? Rahmat Allah yang turun dari langit, yang diturunkan ke bumi. Kemudian apalagi yang masuk ke dalam bumi? Hujan yang diturunkan yang masuk ke dalam bumi. Berapa jumlah hujan Allah tahu. Orang yang mati yang dikuburkan ke dalam bumi, berapa jumlahnya Allah tahu. Kemudian tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang masuk ke dalam bumi, biji-biji yang jatuh yang masuk ke dalam bumi, berapa jumlahnya Allah mengetahui. Artinya segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi semuanya Allah mengetahui, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak? Subhanallah, sangat banyak sekali. Wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui segala sesuatu yang keluar dari bumi, yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi apa? Di antara yang keluar dari bumi itu adalah yang keluar dari bumi. Ya, yang keluar dari bumi, air yang keluar dari bumi. Jelaskan oleh para ulama dalam mentafsirkan ayat ini, air yang keluar dari bumi. Kemudian apa? Ruh yang keluar dari bumi. Kemudian apa lagi? Nikmat-nikmat yang keluar dari bumi, biji-bijian yang keluar dari bumi, tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi, perhiasan, emas, perak, intan, permata yang keluar dari bumi, batu, seluruh yang keluar dari bumi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanzilu minas sama. Kemudian Allah juga mengetahui segala sesuatu yang turun dari langit. Begitu banyak yang turun dari langit, hujan, seluruhnya. Wa ma ya'ruju fiha. Apa-apa yang masuk ke dalam langit, yang masuk ke dalam langit. Doa-doa yang sampai ke atas langit, roh-roh yang masuk yang naik ke langit, amal-amal yang diangkat oleh malaikat setiap hari Senin dan hari Kamis yang naik ke langit. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang apa? Keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang Allah mengetahui, manusia juga mengetahui. Berarti sama dong. Allah mengetahui, manusia mengetahui. Berarti sama-sama mengetahui. Berarti sama dong sifat manusia dengan sifat Allah tidak sama. Sama, sama-sama Allah mengetahui, manusia juga mengetahui. Hanya sama nama saja. Sama-sama mengetahui. Tapi bagaimana kualitas pengetahuan Allah? Lingkup pengetahuan Allah berbeda dengan lingkup dan kualitas pengetahuan manusia. Jadi kalau kita ingin tambah lagi penjelasan, misalnya kita misalnya pengetahuan Allah tentang ilmu bahasa, contohnya Allah mengetahui seluruh bahasa-bahasa, bahasa manusia, bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa hewan, bahasa tumbuh-tumbuhan, bahasa angin, bahasa semut, seluruh bahasa-bahasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia, kita sebagai manusia, kita tidak mengetahui bahasa jin, bahasa semut, bahasa angin, bahasa hewan, bahkan bahasa manusia saja. Kita hanya mengetahui paling-paling bahasa Indonesia. Masih banyak bahasa manusia sedunia, lebih daripada 100 bahasa. Kita tidak mengetahuinya. Akan tetapi ilmu bahasa saja Allah mengetahui seluruh bahasa-bahasa yang ada. Allah mengetahui apa lagi? Allah mengetahui seluruh makhluk-makhluknya. Allah mengetahui penyakit-penyakit dan obat-obatnya. Jadi ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Ini perbedaan antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk di antaranya. Kemudian di sini Allah juga melanjutkan masih menjelaskan tentang bagaimana sifat ilmu Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi. Lanjut di bawah lagi. Ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sini luar biasa. Wa indahu dan hanya di sisi Allah sajalah, ya, dan hanya di sisi Allah sajalah kunci-kunci tentang ilmu ghaib. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ghaib itu hanya Allah sajalah yang mengetahui. Jadi Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu Allah
Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang hadir di depan kita ataupun yang ghaib. Jadi yang ghaib itu kan yang tidak kelihatan. Yang ghaib itu adalah yang tidak kelihatan, yang tidak ada di depan kita itu yang ghaib namanya. Allah mengetahui yang ghaib, ya. Yang ghaib itu di masa lampau. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di masa lampau. Allah mengetahui apa yang terjadi di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Sulaiman, Yahya, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada para sahabat Nabi, sampai pada masa sebelum kita. Apa yang terjadi pada manusia, apa yang terjadi pada hewan. Jadi ilmu gaib segala sesuatu yang sebelum kita secara terperinci dari yang paling besar sampai yang paling kecil Allah mengetahui segala-galanya. Kemudian yang gaib juga yang akan datang. Apa yang akan datang? Allah tahu kapan hari kiamat, seperti apa hari kiamat, apa-apa tanda hari kiamat, bagaimana surga, bagaimana neraka, apa yang ada dalam surga, apa yang ada dalam neraka, siapa masuk surga, siapa masuk neraka, bagaimana sifat surga, bagaimana sifat neraka, bagaimana azab kubur, bagaimana hari yaumul mahsyar, manusia dikumpulkan seperti apa, manusia ditimbang seperti apa, manusia meniti sirat seperti apa. Jadi secara detail, terperinci apa-apa yang akan terjadi nanti di masa-masa yang akan datang. Ini kan hal yang gaib ini. Diketahui oleh Allah, hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Jadi dari sisi ini saja kaum muslimin, dari sisi ini saja ini berbeda jauh antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Nah, kalau kita makhluk yang kita tahu hanya yang ada di depan mata kita saja. Ustaz Zaki sekarang dia nampak di depan mata dia tahu. Di belakang kepalanya nggak tahu dia. Yang 5 menit yang tadi apa yang dia kerjakan, apa yang kita kerjakan 5 menit yang lalu secara terperinci kita nggak tahu. Itu yang hanya kita sendiri kerjakan. Bagaimana yang dikerjakan oleh seluruh makhluk manusia, yang dikerjakan jin, yang dikerjakan malaikat, yang dikerjakan oleh hewan-hewan, nggak tahu. Sedangkan Allah apa saja yang dikerjakan seluruh makhluknya dari zaman sekarang sampai kepada zaman yang dulu berjuta-juta tahun sebelum-sebelumnya Allah tahu. Jadi subhanallah sangat luar biasa. Jadi ini ayat menjelaskan tentang karakter dan sifat ilmu Allah. Seperti apa sih ilmu Allah itu? Baik. La ya'lamuha illahu. Hanya Allah sajalah yang mengetahui kunci-kunci ilmu gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Kemudian wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Ini lebih canggih lagi, lebih hebat lagi. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di darat dan yang ada di laut. Ya'lamu ma fil barri. Allah mengetahui segala sesuatu yang di darat. Subhanallah, yang di darat apa saja yang di darat? Yang di darat, subhanallah. Yang di darat artinya di dunia ini. Ya, yang di 5 benua ini. Di bumi ini, di Asia, di Amerika, di Australia, yang berada di darat, di hutan, di darat. Semua yang ada di darat, Allah tahu semua yang ada di darat. Berapa orang di Indonesia, berapa orang di Asia, berapa orang di Amerika, berapa orang di atas bumi ini, Allah tahu. Berapa banyak hewan di atas bumi ini, Allah tahu. Berapa banyak emas, berapa banyak permata, berapa banyak intan, berapa banyak hutan, berapa banyak hewan, berapa banyak makhluknya secara terperinci yang ada di darat. Nah, subhanallah, kita tidak tahu. Nah, kita ditanya, berapa penduduk Indonesia? Kita tidak tahu. Berapa penduduk Jawa? Kita tidak tahu. Jadi subhanallah. Kita ditanya, berapa banyak rambut kita? Ini contoh sepele. Saya mencontohkan apa yang ada di depan mata kita. Berapa banyak rambut di atas kepala kita? Kita tidak tahu. Berapa tensi darah kita saat ini? Kita tidak tahu. Subhanallah. Sementara itu Allah mengetahui segala sesuatu yang di darat dan segala sesuatu yang di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah daun-daun yang berjatuhan kecuali Allah mengetahuinya. Jadi seluruh daun-daun yang berjatuhan, berapa banyak daun yang jatuh di atas bumi ini? Hutan saja berapa banyak hutan di bumi ini?
Hutan saja berjuta-juta hektar hutan di dunia ini, dan di hutan itu ada daun yang jatuh saja satu lembar, Allah mengkabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah tahu. Allah mengatakan, tidaklah daun yang jatuh, Allah tahu. Subhanallah. Jadi timbul pertanyaan, kita bisa bertanya, di hutan ada daun yang jatuh. Maka Allah tahu, Allah sudah jawab, Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan, dan tidaklah biji-bijian yang berada di dalam kegelapan bumi. Allah juga mengetahuinya. Subhanallah. Ini ayat sangat luar biasa. Allah menjelaskan biji-biji yang ada di dalam kegelapan bumi. Biji, contoh biji bayam. Biji bayam, bagaimana sifat biji bayam? Hitam, kecil. Allah katakan lagi, biji bayam yang hitam dan kecil yang berada di dalam kegelapan. Kegelapan maksudnya ketika malam hari misalnya. Terperinci yang wajah kita mengagungkan Allah, kita apa namanya, kita tunduk dan khusyuk kepada Allah. Ini buah yang diinginkan dari apa kita mengetahui sifat Allah begini. Jadi kita tidak mau kita hanya mengkaji sifat Allah begini, sementara itu kering saja begitu, tidak. Artinya itu adalah kita tahu ilmunya, tapi tidak hadir dalam hati kita itu basahnya iman, kokohnya iman, kuatnya iman, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagung Allah sangat luar biasa dalam hati kita. Allah melarang makan riba, kita tinggalkan. Allah melarang berzina, tinggalkan. Allah melarang mencuri, tinggalkan. Kenapa? Kita tahu sifat Allah itu sangat luar biasa. Dukun tidak ada artinya, azimat tidak ada artinya. Kenapa? Karena sifat Allah itu hebat luar biasa. Jadi ilmu akidah ini bukan ilmu ma'rifah saja, bukan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi pengetahuan yang apa? Yang melahirkan apa? Kekokohan keyakinan dalam hati, melahirkan kecintaan kita kepada Allah, melahirkan ketakutan kita kepada Allah.
melahirkan keyakinan kita dan ketenangan hati kita. Kita tidak ada punya Tuhan kecuali Tuhan yang begini, ilmunya sangat hebat, luar biasa dan sebagainya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia baik, mungkin sementara kalau ada pertanyaan sampai di sini sambil nanti kita akan lanjutkan. Jadi kita sudah ngambil beberapa sifat di awal-awal kitab ini, kita sudah, ya silakan. Ya, kami persilakan kepada audiens, akhi, ikhwan wa akhwat yang ingin bertanya secara langsung. Kami beri kesempatan untuk 2 pertanyaan. Silakan. Tapi pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran kita ya. Iya, Baik. jangan. uh, uh. Baik, kalau tidak ada kita lanjut karena waktu kita sangat singkat sekali. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Ini juga masih menjelaskan tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Boleh digeser satu lagi? Wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi'ilmihi. Lanjut, ya. Lanjut. Lanjut. Ya. Wala tahmilu min untha wala tahmilu min untha wala tadau illa bi'ilmihi. Subhanallah. Allah di sini sedang menjelaskan realita kehidupan. Wa ma tahmilu min untha, dan tidaklah para wanita yang hamil dan para wanita yang melahirkan anak kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Wanita yang hamil. Lah, zaman sekarang kan ada USG ya. USG. Jadi USG ini kadang-kadang kata dokter bilang, "Oh, anaknya laki-laki." Ternyata anaknya perempuan. "Oh, anaknya perempuan," kata dokter. Ternyata anaknya laki-laki. Lah, dokter yang sudah melihat kelamin calon bayi itu dengan menggunakan alat USG, kok bisa keliru? Kok bisa keliru? Nah, inilah manusia. Dokter sekalipun. Ini contoh. Sementara itu Allah mengatakan, tidaklah wanita yang hamil dan wanita yang melahirkan kecuali Allah mengetahuinya. Para ulama mengatakan maknanya di situ adalah wanita yang hamil itu, apakah anaknya laki-laki Allah tahu, apakah anaknya perempuan Allah tahu, apakah anaknya itu lahir dengan sehat Allah tahu, apakah anaknya akan lahir dalam keadaan mati Allah tahu. Nasallahu alaihi. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Allah mengetahui lahirnya dalam keadaan cacat, lahirnya dalam keadaan sehat, lahirnya bagaimananya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjelaskan tentang apa? Tentang rincinya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan tentang terperincinya ilmu Allah. Jadi sampai di sini bagaimana mungkin bisa disamakan antara ilmu manusia, ilmu makhluk dengan ilmu Allah? Sama-sama ilmu. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, jangan katakan Allah itu punya sifat ilmu. Manusia kan juga punya ilmu, berarti sama dong. Nah, jadi terkadang orang terjebak seperti itu. Baik. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allah mengatakan annallahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala
mengetahui segala sesuatu. Baik, ini sama juga dengan yang tadi. Baik. Jadi selesai kita dari penjelasan tentang sifat ilmu. Luar biasa di sini menjelaskan tentang sifat ilmu, sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmu, ilmu yang sempurna. Tidak ada ilmu makhluk yang seperti ini. Nah, inilah maknanya ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna. Ilmu Allah ilmu yang sempurna. Inilah dimaksud dengan sifat apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana rinci dan detailnya dan sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjut kepada ayat yang berikutnya. Itsbatus sam'i wal basari lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan tentang sifat Allah mendengar dan melihat. Allah mendengar dan melihat. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lanjut, Ustaz Zaki. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini dia. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat apa? Sifat Allah mendengar dan Allah melihat dan Allah mendengar. Jadi di antara sifat Allah itu adalah Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Kita wajib menetapkan Allah mendengar. Allah mendengar. Allah mendengar sifat mendengar. Sifat mendengar, Allah mendengar. Ya. Sifat mendengar dan sifat melihat ini adalah dua sifat yang sempurna pada Allah. Jangankan pada Allah, pada manusia saja sifat mendengar dan melihat ini adalah sifat yang sempurna. Jadi orang yang apa? Orang yang tidak melihat atau orang buta, maaf, orang yang buta dan orang yang tuli, ini kan sifat yang kurang. Sifat apa? Sifat cacat, sebuah kekurangan. Sebuah kekurangan. Jadi sifat melihat dan mendengar ini adalah sifat sempurna. Jadi oleh karena itu, kalaulah pada makhluk, pada manusia saja, orang memuji sifat melihat dan sifat mendengar, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih layak dan lebih utama lagi untuk kita sifati dengan sifat apa? Sifat melihat dan sifat mendengar. Sifat mendengar dan melihat. Mendengar, bagaimana cara Allah mendengar? Kembali lagi, jadi bagaimana cara Allah mendengar? Jadi tidak boleh kita mempertanyakan bagaimana cara Allah mendengar. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk mendengar dengan menggunakan telinga. Mendengar dengan menggunakan telinga. Manusia bisa mendengar kalau seandainya ada gelombang. Ya, kalau ada gelombang, kalau ada gelombang kita bisa mendengar. Kita butuh telinga, kita butuh gendang telinga. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh menyamakan cara Allah mendengar dan cara manusia mendengar. Kita serahkan pada Allah bagaimana cara Allah mendengar. Pendengaran manusia terbatas. Ya, terbatas pendengaran kita, jarak jauh kita sudah tidak bisa mendengar. Apalagi sudah jaraknya sangat jauh sekali. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada tempat, pada waktu, sekalipun tempat yang jauh sekali. Baik. Kita bahas sedikit ayat ini. Di awal ayat ini kan dijelaskan laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Di sini Allah menjelaskan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu makhluk pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah apa? Allah menolak dan membantah dengan mengatakan tidak ada makhluk yang seperti Allah. Jadi tidak ada sifat makhluk yang seperti sifat Allah. Jadi tidak ada sifat makhluk yang seperti sifat Allah. Pendengaran makhluk tidak seperti pendengaran Allah. Penglihatan makhluk tidak seperti
apa penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini apa namanya itu ayat ini membantah anggapan bahwa adanya sifat makhluk yang seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jadi di sini Allah membantah adanya kesamaan antara sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Allah apa? Allah membantah orang-orang yang mengatakan sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Jadi Allah bantah di sini, ya. Jadi di sini Allah telah mengunci, membuat sebuah kaidah sifat makhluk tidak seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini Allah menetapkan sifatnya. Allah mengatakan dia Maha melihat dan dia Maha mendengar. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah sendiri yang menyebutkan bahwa dia Maha melihat dan dia Maha mendengar. Dia Maha melihat dan dia Maha mendengar. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya apa? Bahwa Allah sendiri yang menetapkan sifat-sifatnya. Ya, Allah sendiri yang menetapkan sifat-sifatnya. Maka kita tidak boleh kita menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semata-mata dikarenakan adanya oh kan sama Allah melihat, manusia juga melihat, Allah mendengar, manusia juga mendengar. Nah, di sini Allah mengatakan sifat makhluk tidak ada yang seperti sifat Allah. Jadi laisa kamitsli syai'un, makhluk atau sifat makhluk tidak ada yang seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penglihatan makhluk tidak seperti penglihatan Allah, ilmu makhluk tidak seperti ilmu Allah, hidupnya makhluk tidak seperti hidupnya Allah, dan sifat-sifat yang lainnya. Jadi oleh karena itu kita wajib menetapkan sifat melihat dan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga itu ayat yang kedua, innallaha na'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ayat yang kedua ini juga ayat yang menjelaskan tentang bahwa Allah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Nah, jadi dua ayat ini menjelaskan sifat Allah, yaitu Allah disifati dengan Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Sifat melihat dan sifat mendengar, kita ulangi lagi, ini adalah merupakan sifat sempurna. Sifat sempurna. Jadi orang zat yang tidak bisa melihat, maka dia tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Zat yang tidak bisa melihat, dia tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Jadi salah satu kesempurnaan Tuhan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Ini juga bantahan terhadap eh, terhadap apa? Terhadap orang-orang yang memberikan ibadah kepada zat-zat yang tidak bisa melihat dan zat-zat yang tidak bisa mendengar. Ya, seperti memberikan ibadah kepada apa? Kepada makhluk mati, ya. Memberikan ibadah kepada makhluk hidup saja tidak boleh, apalagi memberikan ibadah kepada makhluk-makhluk yang mati, yang mana mereka tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna. Baik, alhamdulillah, mungkin sambil kita selingi dengan apa? Dengan diskusi, dengan Ya, pertanyaan di ada WhatsApp. pertanyaan tadi Sat, Ya, masuk silakan. pertanyaan yang masuk dari via chat Sat, dari ikhwan kita. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya terkait dengan apakah bisa dikatakan bahwa hasil USG itu sifatnya prediksi, bukan pasti, sama halnya seperti perakiraan cuaca. Ya, insya Allah pertanyaan. Jadi hasil USG itu adalah sebatas prediksi, hanya sebatas prediksi. Ya betul, itu kan yang namanya alat itu kan membantu untuk mengetahui. Tapi alat itu kan dia tidak bisa memastikan, oh ini bayinya laki-laki. Karena alat itu kan hanya baru memotret. Dia di potretnya, oh ada gambar kelamin laki-lakinya. Di potretnya kemudian ada gambar kelamin perempuan. Ya, hanya sebatas itu aja. Hanya sebatas prediksi. Sama dengan perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca itu diperkirakan di Kota Padang besok berawan, besok cerah, besok hujan.
hanya sebatas prediksi saja, bukan ilmu pasti. Karena ilmu pasti tidak ada yang bisa memastikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hujan sekalipun ketika sudah mendung hari, ketika sudah mendung hari tapi tidak hujan, maka ada istilah mendung bukan tidak berarti hujan. Tidak berarti hujan. Bahkan ada orang hamil. Ada orang hamil tidak berarti orang itu akan melahirkan. Kenapa? Boleh jadi dia keguguran. Ini yang hampir pasti. Biasanya kan orang sudah hamil, berarti kan dia mesti dia harus melahirkan. Tapi kan tidak semua orang yang hamil itu melahirkan. Nah, ini semua adalah prediksi. Betul tadi yang disampaikan, betul sekali. Jadi itu hanya sebatas ilmu prediksi saja. Ya artinya manusia walaupun dia memprediksikan dengan menggunakan alat yang hampir benar, tapi bisa-bisanya tidak benar. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak punya alat, tidak punya apa, akan tetapi ilmu yang ada di sisi Allah semuanya adalah ilmu pasti. Izin Ustaz. Ya, silakan. Ya, ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Nah, Jadi tadi Ustaz mengatakan bahwasannya ilmu Allah itu berbeda dengan ilmu manusia, tapi manusia juga diberikan ilmu, sifat-sifat ilmu dan sifat-sifat yang lainnya Ustaz. Jadi pernah mendengar apakah bisa juga dikatakan ilmu itu sebagai pernyataan seperti ini Ustaz. Ada yang mengatakan ilmu Allah itu dengan ilmu manusia itu memang sama-sama ilmu dan juga bisa dikatakan ilmu itu berbeda dengan ilmunya Allah. Tapi sebagian orang mengatakan ilmu itu sebagian mengatakan kalau manusia memiliki ilmu dan Tuhan memiliki ilmu berarti bisa dikatakan manusia itu adalah Tuhan-Tuhan kecilnya. Seperti itu, Ustaz. Bagaimana ya, perkataan yang seperti itu apakah bisa diterima atau tidak, Ustaz? ya. Jadi Allah memiliki ilmu, manusia memiliki ilmu. Ya. Allah memiliki ilmu, manusia memiliki ilmu. Allah memiliki sifat. Ilmu kan sifat. Yes. Manusia memiliki sifat. Sifat Allah, sifat ketuhanan. Sifat manusia bukan sifat ketuhanan, tapi sifat kehambaan. Sifat Allah, sifat ketuhanan, maka dia dikatakan Tuhan. Sifat manusia, sifat kehambaan, hamba tidak mungkin jadi Tuhan. Maka tidak boleh seseorang mengatakan, oh, ketika manusia itu mengetahui, oh, berarti dia adalah memiliki sifat Tuhan. Betul, dia memiliki sifat yang dimiliki oleh Tuhan, tapi tidak serta-merta menjadikan dia naik kepada peringkat menjadi Tuhan. Dan juga sifat-sifat yang lainnya banyak sekali. Manusia itu hidup, manusia itu mencintai, manusia itu melihat, manusia itu mendengar. Apakah sekedar manusia itu memiliki sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala? Serta merta manusia itu dikatakan tuhan-tuhan kecil, tentu statement-statement yang seperti ini adalah statement yang kebablasan. Artinya tidak layak kita mengatakan manusia ini adalah tuhan-tuhan kecil. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah zat yang disembah. Nah, jadi tidak tepat kita mengatakan bahasa yang seperti itu. Sangat tidak tepat sekali. Jadi apalagi sampai mengatakan manusia ini adalah Tuhan-Tuhan yang kecil. Kalau Tuhan-Tuhan yang kecil berarti ada Tuhan yang besar. Berarti Allah Tuhan besar. Berarti manusia Tuhan kecil. Terus apa beda antara Tuhan besar dengan Tuhan kecil kalau begitu? Artinya sama-sama Tuhan. Berarti Tuhan satu apa banyak? Berarti semua manusia sudah jadi Tuhan semua. Logikanya kan seperti itu. Oh, berarti semua manusia. Berarti siapa yang disembah? Apakah Tuhan besar atau Tuhan kecil? Nah, jadi ini kan apa namanya itu statement sepertinya blunder ya, statement yang seperti ini. Jadi ilmu akidah ini mengajarkan kita untuk beradab di dalam apa? Beradab di dalam berstatement kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah alam bisawab.
Di Jogja ini sudah azan, karena tinggal nunggu komat aja lagi. Baik, kalau masih ada pertanyaan silakan. Di Padang jam berapa ini komatnya? 25 Ustaz. Oh, 25 ya. Ya. Baik, kita kita sambung ya sambil menunggu pertanyaan, enggak Bapak. Nah, nunggu komat nanti habis komat, habis sholat, Anda balik ke sini, kita genapkan sampai 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 azan di Padang ya. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan di sini, kita lanjut. Ada sifat yang berikutnya, yaitu sifat masyiah dan iradah. Baik, kita bacakan ayatnya. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Walau syaa Allah walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Nah, ini dia. Jadi walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah. Seandainya seandainya jika kalian memasuki kebun-kebun kalian, kalian mengatakan masya Allah. Nah, jadi di sini Allah Tapi menyebutkan jemput. sifatnya masya Allah, apa-apa yang diinginkan oleh Allah. Pada ayat yang kedua, walau sya Allah. Nah, seandainya Allah menginginkan, seandainya Allah seandainya Allah menginginkan, maka mereka tidak saling membunuh. Akan tetapi Allah melakukan apa-apa yang Dia inginkan. Jadi di sini Allah mengatakan, seandainya Allah menginginkan, mereka tidak akan saling membunuh. Kalau Allah menginginkan. Nah, jadi baik. Kita baca lagi. Wahillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum harum. Innallaha yahkumu ma yurid. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi Sesungguhnya Allah menghukumi atau menentukan apa-apa yang Dia inginkan. Jadi di sini ada dua sifat. Yang pertama sifat masyiah, yang kedua sifat iradah. Baik, kita bahas dulu. Apa itu sifat masyiah? Jadi masyiah itu kan sya'a yasha'u. Jadi sya'a artinya sya'a, menginginkan. Ya. Sifat masyiah. Jadi Allah menginginkan sesuatu. Allah menginginkan sesuatu. Ya. Uh, Suzaki, Ya, Ustaz. lagi. Ya, eh, kayaknya kita cukupkan ya.
Iya, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Kita cukupkan ya. Soalnya sudah jam jam 6 Enam. ya. Iya, Ustaz. Tanggung tanggung juga nanti untuk kembali juga waktunya sudah ini. Baik, Iya, iya. Ustaz. Alhamdulillah eh, pada sore ini kita sudah menyelesaikan pembahasan beberapa sifat di dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Insya Allah pertemuan sore ini sebagai pertemuan pembukaan ya untuk kajian kita di awal setelah pasca Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, mungkin kita cukupkan karena waktu kita sudah masuk ke waktu maghrib di sini. Eh, Semoga apa yang kita kaji diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berikan manfaat yang sebesar-besarnya. Mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian kita dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran, Ustaz. Syukran Nah, Ustaz. Jazakallah khair. ya, aku. Syukran Ustaz. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kena izin live dulu. Barakallahu fiik, Ustaz. Nah,